Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, saya Rumani Dia Chandrawati, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Batam. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi, modul 1.1. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada 26 April 1959 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan sebagai bentuk cita-cita baru yang lahir untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa dengan semboyan pendidikan Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Setelah mempelajari modul 1.1, saya memahami beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah tempat untuk membentuk peradaban bangsa. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dalam pendidikan, siswa memiliki sifat yang berbeda-beda, potensi, karakter, dan sifat dasar yang unik. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru sebagai pamong membimbing anak sesuai dengan potensinya dan tetap menuntun agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, sehingga siswa mampu menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pendidikan berpihak pada murid memandang bahwa setiap anak memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda. Pendidikan didesain untuk mengembangkan potensi serta bakat minat anak, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk menjadikan pembelajar sepanjang hayat dan selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan yang relevan dengan kehidupan. Guru pamong harus mampu merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan sehingga dapat mengembangkan potensi murid dan menumbuhkan karakternya. Pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, namun tetap harus memahami kodrat alamiah anak sebagai makhluk sosial, emosional, dan intelektual. Guru sebagai pamong diberikan kebebasan untuk menggunakan perangkat ajar yang sesuai dengan perkembangan zaman, namun pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan secara terdiferensiasi sehingga siswa leluasa untuk belajar sesuai kebutuhan dan gaya belajarnya. Pendidikan juga harus berubah dan terus beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman dan lingkungan sekitar, tidak pernah berhenti. Menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan memiliki banyak perbedaan, dan pertukaran kebudayaan bukanlah untuk menyamakan tapi memperkuat kebudayaan Indonesia. Setiap pengaruh budaya luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal dan sosial budaya daerah. Pendidikan selain harus mampu menciptakan manusia yang berkualitas, juga harus menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi dengan harapan terbentuk generasi yang kompeten atau unggul dan berbudi luhur. Pendidikan adalah tempat untuk menciptakan individu dengan karakter baik dan berbudi luhur yang dapat memberikan kontribusi positif kepada diri sendiri dan masyarakat. Pengembangan karakter atau budi pekerti ini dilakukan melalui pembiasaan-pembiasaan baik di sekolah, di lingkungan keluarga, ataupun di lingkungan masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1,
Sebagai guru, saya menganggap murid adalah seperti kertas kosong, dan sebagai pendidik, maka guru yang mengisi kertas tersebut dengan ilmu pengetahuan. Pembelajaran hanya terpusat dari guru, di mana guru sebagai pendidik memberikan ilmu pengetahuan di depan kelas dengan menganggap bahwa siswa adalah sama. Metode dan cara pengajaran untuk setiap siswa adalah sama tanpa melihat bagaimana kondisi, latar belakang, karakter, gaya belajar, dan potensi siswa. Guru melakukan pembelajaran di kelas sebagai penuntasan kurikulum tanpa melihat kebutuhan murid. Siswa dituntut untuk menyelesaikan materi pelajaran berupa pengumpulan tugas-tugas dengan tepat waktu, dan nilai adalah acuan bagi siswa dikatakan berhasil dalam proses pembelajaran. Pembelajaran menggunakan berbagai media pembelajaran yang merujuk pada suatu metode pembelajaran yang ditetapkan sesuai kurikulum. Sedangkan pada kenyataannya, tidak semua murid mampu mengikuti metode pembelajaran yang diterapkan, karena setiap murid memiliki gaya belajar dan kebutuhan yang berbeda. Komunikasi antar guru dan siswa belum sepenuhnya terjalin dengan baik dalam pembelajaran, dan penanganan terhadap pelanggaran kedisiplinan menggunakan hukuman sebagai satu-satunya cara. Pembentukan karakter terfokus pada beberapa mata pelajaran, antara lain agama, serta pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Setelah mempelajari modul 1.1, maka saya memahami bahwa murid bukanlah kertas kosong yang harus diisi oleh guru. Murid sudah memiliki kodratnya masing-masing dengan karakter, sifat, dan potensi masing-masing. Tugas guru adalah menuntun murid untuk menguatkan potensi yang sudah dimiliki, menebalkan hal-hal positif tentang perilaku murid sesuai dengan kodratnya. Sebagai pamong, guru perlu membenahi diri agar mampu menjadi fasilitator, motivator, dan teladan bagi murid. Seperti pada semboyan pendidikan ing ngarso sumtulodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani. Pembelajaran haruslah berpusat pada murid. Murid adalah pribadi yang unik. Setiap murid memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Untuk itu, perlu menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan murid di kelas. Nasihat bukanlah satu-satunya cara untuk membentuk karakter murid. Banyak upaya yang bisa dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan murid dalam olah cipta, olah karsa, dan olah rasa, sehingga membentuk karakter yang lebih bijaksana. Pembentukan karakter dapat dilakukan dengan memberikan inspirasi, menjadi tauladan, ataupun menyisipkan pesan moral pada saat pembelajaran. Menjalin komunikasi yang baik antara murid dan guru untuk memahami setiap kondisi, pengaruh lingkungan, serta mempengaruhi perilaku mereka. Karena ada kalanya pelanggaran kedisiplinan sekolah, kenakalan murid terjadi karena beberapa faktor. Dan mengetahui latar belakang tersebut merupakan langkah terbaik dibandingkan hanya sekedar memberi hukuman. Beberapa hal yang bisa diterapkan di dalam kelas adalah mengetahui kondisi dan potensi murid sebelum pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan melalui asesmen diagnostik dan memetakan murid sesuai dengan gaya belajar, minat, bakat, dan kemampuannya. Mengubah pola pembelajaran konvensional menjadi terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar murid. Menggunakan media pembelajaran interaktif yang sesuai dengan perkembangan zaman dan minat murid agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Menggabungkan perkembangan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan murid sesuai dengan perkembangan zaman. Mendukung, memfasilitasi, potensi yang ada pada masing-masing murid.
melakukan program pengembangan karakter dan budi pekerti, antara lain kegiatan P5, pembiasaan senyum, sapa, dan salam di dalam kelas dan di sekolah. Demikian penjelasan video saya kali ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.